97.5 Play FM, recover yourself, recover the nation. Hai, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, masih bareng sama kita di Go Out and Play. Hari ini ngerasa nggak sih kalian berdua kalau benar-benar panas banget? Betul. Dan aura-aura Ramadan puasa udah datang ya. udah datang loh. Benar. Terus kan gue tadi naik Gojek kan ke sini kan. Ada kok ada iklan di sini. Ada ya. Kan gue naik motor ke sini tadi kan. Dan itu tumben-tumbenan sore gini tuh udah panas. Iya benar. Hari ini masih panas banget tau. Panas banget sampai gue beli 4 AC di rumah. Wow. Sampai gue aja udah appointment buat infus Gen 3 hari ini. Betul. Oke, yang masih ringan di Jumat tanggal 9 April 2021 ada Kinai Black Rifle di Go Out and Play. Dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Jadi 7.5 FM, recover yourself, recover the nation. Masih bareng sama kita bertiga. Iyalah pula. Masih ada Kina dan juga Black dan juga ada Rafael. Pastinya untuk hari ini tanggal 9 April 2021 guys. Oke. Widih, pakai guys. Terakhir lo pacaran sama cewek kapan? Enggak maksud gue. Tapi kan emang udah jadi loh. Enggak maksud gue lo terakhir pacaran. Lo sekarang kan lagi menjalin hubungan kan. Tanpa status. Enggak, lo kan sekarang lagi menjalin hubungan. Lo udah berapa lama? Gue yang ini udah hampir 1 tahun. Tapi ini orang tua gue udah tahu. Iya udah berapa lama? Udah hampir 1 tahun. Juni ini nanti 1 tahun. Enggak kepengen ke jenjang selanjutnya. Umur lo berapa sih? 22. Masih kecil lah ya. Tapi pasangan gue 24. Yang harusnya udah married tuh Ajis ya. Aku juga. 8 tahun ya, udah 8 tahun. Oh, iya. ngebom duluan ya. Dulu juga. Ya, aku kan daripada dibom mending aku ngebom sendiri. Benar. Tapi kan ada masalah sih. Tapi emang tidak segampang yang kita lihat sih kalau menikah, karena kan banyak yang udah kita pelajari. Mungkin orang-orang yang sudah menikah pun juga tidak melulu selalu bahagia gitu loh. Benar. Jadi mungkin dari perjalanan-perjalanan yang sudah aku lihat juga, kayaknya aku pengen mematangkan diri aku sendiri untuk bisa kirim ke jenjang yang lebih dari itu. Kurang matang. Tapi kan orang tua Anda kan sudah bosan. Iya, melihat saya selalu mempertanyakan hal yang sama. Tapi enggak kalau Tapi emang itu tadi yang bikin aku belum pengen nikah sampai sekarang itu sebenarnya pengen menikah, tapi kadang-kadang petuahnya itu lebih bikin gue tuh kayak gimana jadi gitu. Takut gitu ya. Jadi takut memperkenalkan pasangan kita ke orang tua. Karena gitu. kan sorry to say ya, gue nggak kan susah dikenalin. Gue nggak mengumbar tentang kerecokan rumah tangga orang tua gue. Orang tua gue itu kurang lebih dia 3 kali menikah ya. Betul. Nah jadi dari situ gue belajar bahwa kalau misalnya gue nggak matang-matang banget, gue nggak pengen 3 kali menikah. Benar. Kalau bisa 1 kali seumur hidup. Iya. Gitu. Lo aja yang ketakutan. Iya, ada hantu kali ya. Jadi pas waktu itu juga gue selalu diberikan seperti nasihat gitu. Kamu harus mendapatkan istri yang maksudnya begini, tidak begini. Biasanya contoh nih, petuah apa sih yang paling nggak pernah akan lepas dari orang tua lo kalau seandainya lo kenalin pasangan lo, atau orang tua lo tahu nih lo sekarang udah punya pasangan. Nah biasanya petuah apa tuh yang intinya orang tua gue selalu ingetin gue bahwa kamu harus mencari perempuan yang kamu harus kenalin dulu deh dia, karena kan orang tua nih orang tua gue tahu gue seperti apa, jadi katanya mungkin kamu perlu cari perempuan yang tidak sama dengan kamu bidang kerjaannya. Atau juga yang itu make sense. Iya. Mungkin harus lebih ke ibuan. Iya. Benar. Lebih ngurus, kadang kan kamu sendiri kan cuek kan semuanya. Aku pun sampai saat ini juga semua baju atau segala macam itu semuanya masih ibu aku yang nyiapin. Tapi sanggul aku juga. Tapi benar loh Noy. Kadang-kadang nggak setiap pasangan tuh bisa mampu melewati ketika dua-duanya berprofesi di entertain. Sama, nggak bisa. Benar, kadang-kadang tuh harus ada yang ketahuan takutnya kan. Kalau lu Black sebelum lu nikah kemarin. Kalau gue kan yang udah married daripada kalian semua. Benar. Udah berapa tahun sih lu married, Bo? Dari 2012. Oh 2012 ya. Berarti udah. Itu 2012 yang diakui negara ya. 2016. Lupa 2015 deh. 2016 kan Dara lahir. Aduh nggak jelas. 2015 itu yang diakui negara. 16, 17, 18, 19, 20. Oh berarti kan Sanopa kali gue. Udah. Kok suara hilung. Iya. Enggak, gue nikah tuh 2015. Jadi menjelang waktu sebelum gue nikah. Jadi pas gue ngenalin apa namanya? Tapi nggak ada petua sih. Petua dari mertua gue aja ya. Jadi ketika gue diajak ke rumah mertua gue, jadi mertua gue tuh bilang gini, ya udah kalau memang yakin mau nikah. Ya udah, dia bilang gitu. Ini, ya gimana Pak gini? Ya
kan yang mau make kan lo kata bilang gitu. Ya udah kalau mau nikah, kalau aku kan cuma menyediakan dana. Gitu. Enak ya dapat mertua kayak gitu dikasih dana. Dikasih dana. Kalau lu gimana Rafael? Kalau gue tuh sebenarnya aku juga ada sih mantan namanya Dana. Main basket ya. Kalau lu gimana Rafael? Yang HP aku hilang. Iya. Dimakannya ya. Kalau gue gimana Fel? Sebenarnya complicated ya kalau cerita tentang gue, tapi yang intinya sekarang orang tua gue itu setelah berbagai jenis komunikasi dan segala macam sudah dilewati, gue sama orang tua gue, akhirnya orang tua gue tuh cuman kadang-kadang sekarang cuma bikin gini, cari pasangan siapa aja yang menurut lo bisa ngebahagiain lo dan bisa nerima aja gitu. Terus yang bisa fit in sama keluarga, karena keluarga gue tuh yang tipe yang ngumpul, tipe yang selalu ngumpul bareng gitu, yang pasti ada acara keluarga terus gitu. Nah, jadi kalau seandainya punya pasangan yang kadang-kadang nggak bisa adapting sama keluarga itu agak susah. Jadi karena juga mungkin gue taunya kalau lu kan keluarganya keluarga besar ya. Betul. Jadi kan harus memilih pasangan yang benar-benar yang nggak salah gitu, karena kan biasanya tuntutan dari keluarga juga yang iya bener, gitu. Tapi kayaknya keluarga tuh juga punya kriteria tersendiri. Oke, lu punya kriteria, tapi kayaknya nyokap lu atau bokap pun juga punya kriteria. That's why dia mungkin ada petuah yang, Rafael lo harus cari istri itu nanti gini, ketika nanti ada ya udah nggak usah tinggal serumah sama kami, mungkin itu petuanya. Iya. Oke, jadi buat players, kita kembali lagi langsung ngeblas topiknya obrolan kita hari ini. Buat kamu pengen ikutan, silakan kamu langsung lihat di @975 Play FM. Kita pengen tanya ke players, kalau misalnya seandainya players mau menikah, apakah ada petua dari orang tua gitu? Betul. Atau kalau pertama kali kamu kenalin pasangan lo ke orang tua, pertama kali lo kenalin pasangan lo ke orang tua, kira-kira ada petua apa, ada pesan apa nih? Iya, jadi jangan kemana-mana players, kita akan balik lagi masih di Go Out and Play. Itu lo Black, anak lo Black. Oh, ya, tapi anak lo belum sampai 12 tahun. Pasti bener. Tapi gue mau ngebahas soal cinta nih ya. Iya. Ternyata cinta itu adalah salah satu unsur terpenting dalam sebuah keluarga. Tapi menikah itu nggak melulu soal cinta aja sih. Karena ada beberapa faktor lain yang harus diperhatikan juga. Jadi ini ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Apalagi buat kalian berdua yang belum nikah ya. Selain cinta adalah komunikasi, menghormati pasangan, dan juga ini dia, kepercayaan. Jadi, benar. Sebentar dulu, masih panjang Kak. Iya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kalian menikah ya. Apa tuh? Jadi biar tidak salah di pertengahan jalan. Mikrofon Eike. Yes, oke. Jadi ini ada kesiapan usia, itu harus lo perhatiin. Kayaknya usia yang udah mateng banget buat merit itu ya usianya Kinoy. Betul. Terus fisik. Fisik kan kalian kan sehat jasmani dan rohani kan. Alhamdulillah. Finansial kayaknya udah pada pas. Iya. Cuman kayaknya belum ada yang mantap aja kali finansialnya. Itu gimana sih? Kalau gue sih bukannya masalah finansialnya belum mantap. Kalau finansial lo bisa dikatakan gue kan bisa ada sponsor. Ya bener. Kalau lu zaman dulu kan lu menikah kan lu masih belum ada Instagram kan? Belum. Kalau sekarang kan aku dengan Rafael bisa menikah dengan sponsor. yang hampers ini, tenda kemarin, gedung ini. Iya. Gitu. Tidak kedengaran sama sekali. Tapi di Eke kedengeran kok. Oh ya udah. Mental juga perlu Kinoy. Benar. Terus nih ya, yang lo perhatiin juga kesiapan emosi, sosial, moral, serta keterampilan hidup. Jadi kesiapan emosi itu pasti, karena kadang mungkin lo nggak bisa mengontrol emosi ketika lo berhadapan dengan lawan jenis lo. Iya benar. Tapi kadang-kadang juga benar kayak lo bilang tadi, kesehatan mental ketika lo sebelum pernikahan itu penting banget tau. Bener. Karena kalau seandainya lo nggak punya mental yang kuat dalam pernikahan, kadang-kadang masalah kecil pun bisa jadi gede banget lo nanti. Betul. Iya benar. Kalau misalnya mental lo juga masih mental yang belum mau siaran, belum mau menikah, kayaknya sih jangan cepet ngambil keputusan itu deh. Karena kenapa? Karena kan kita udah banyak contoh teman-teman kita yang mungkin lost meritnya gara-gara mentalnya belum kuat. Terus juga masih ada yang masih suka nakal. Tapi lo percaya nggak kalau mental itu bisa dibentuk setelah pernikahan? Iya, gue percaya itu. Kalau gue tanya ke kalian dulu ya, ini agak sedikit melenceng dari obrolan kita. Benar. Mending lo pacaran after married atau pacaran before married? Kalau gua itu pacaran after married sih. Kalau menurut gua, karena gua tuh lebih mengutamakan kayak
gini, kalau seandainya benar-benar udah official pernikahan perempuan dan laki-laki yang memang sudah matang untuk menikah ya. Maksudnya kalau seandainya if I were a girl terus gue mau if I were a girl kalau seandainya gue jadi kalau gue jadi perempuannya nih, ada laki-laki yang tiba-tiba ngajak, oh yuk kita kenalan dulu, kita akan menjalani bahtera rumah tangga. Nanti kalau seandainya udah cocok baru kita menikah. Kalau gue di usia range usia 23, 26 dan segala macam, gue dijakan gitu gue gak akan mau. Gue pasti akan bilang begini, kalau seandainya lo pengen kenal gue, kenalnya setelah nikah, karena gue gak mau buang-buang waktu. Kalau seandainya nanti setelah menikah ternyata kita pacaran gak cocok, gue akan cocok-cocokin. Karena sudah ada ikatan perjanjian. Karena juga mungkin lo gak akan segampang itu. Dan itu yang gue lakuin sekarang. Masa? Dan iya loh. Gue langsung kayak gitu banget. Benar. Iya, itu yang gue lakuin sekarang. Jadi gue nggak yang life after married ya. Benar. Jadi ya mungkin gue selalu kayak gini. Misal kekurangannya itu banyak di gue atau banyak di suami gue. Tapi gue akhirnya berpikir gini, oh iya mungkin Tuhan memang sengaja ngejodohin gue sama orang yang banyak kekurangannya. Begitu juga gue. Begitu juga suami gue. Dengan tujuan tertentu menurut gue. Jadi kayak misal pasangan gue banyak kekurangannya dan gue juga banyak kekurangannya. Tapi ketika kita nyatu, kita tuh adalah sebuah kelebihan di mata orang lain sebenarnya. Bisa jadi kayak gitu. Iya. Atau kita dengan bersatunya kita punya manfaat untuk orang lain atau gitu-gitu. Kan pasti akan ada. Kayak pasti banget lu sekarang ngobrol tentang masalah pernikahan. Berarti lu udah mateng loh. Gue sebenarnya udah mateng, cuma memang orangnya aja enggak mateng. Oke, kita coba baca WhatsApp dulu di 0881 975 975. Halo buat Irwan yang ada di PDAM. Kata isi petuanya cuma harus setuju sama pasangan karena sumber petaka itu dari kebohongan. Aku setuju banget ini. Ya, bahaya kalau misalnya sudah menikah tapi kebohongan-kebohongan itu bakal muncul. Halo buat Riani. Riani melok terus ya. Nurut sama suami tapi jangan mau diinjak ala laki-laki. Gimana? Nurut sama suami tapi jangan mau diinjak sama laki-laki. Dan aku pun berpikir nanti what terus dong. Nggak bisa lo bilang gitu. Kalau gue sih gue nggak setuju. Lo bilang gimana? Nurut sama suami, tapi jangan mau diinjak sama laki-laki. Enggak bisa. Kalau lo posisinya udah di rumah, tetap kepala keluarga itu suami. Jadi dia mau ngapain lo, ya lo itu di bawah gitu. Tapi gini, ada beberapa kalimat Black di bawah terus. Kalimat yang menurut lo diinjak-injak itu gimana maksudnya gitu. Maksudnya kalau seandainya lo di rumah, lo nggak mau mematuhi perintah suami lo, ya sama aja bohong. Itu bukan sebuah injak-injakan. Mungkin aku mikirnya Riani kemarin lagi capek, jadi akhirnya diinjak-injak sama suaminya. Enggak, gue nggak setuju dengan kata-kata yang jangan mau diinjak-injak oleh laki-laki. Itu salah, lo nggak usah menikah kalau kayak gitu. Benar. Itu juga nanti gue bakal bahas di segmen berikutnya. Ini ada juga kejadian yang real banget dari Melanie Ricardo sama Tyson. Iya, itu gue udah nonton kemarin. Juga yang lu yang kasih tahu kan. Nah itu juga kejadian yang sama karena Melanie Ricardo dia mempunyai sifat alpha female. Jadi dia bilang kalau gue tuh nggak bisa tunduk sama suami gue, dan gue dengan sadar bahwa gue tuh salah sebenarnya. Iya, gitu. Gue sama kayak Melanie. Jadi mungkin beda sama Riani sebelum aku pernah ketemu. Boleh aku ngobrol sama Riani bentar, boleh Be? Boleh. Jadi buat Riani mungkin kalau misalnya next ke depannya mau menikah, kata-kata diinjak-injak sama suaminya. Belum siap menikah. Iya. Di sama suaminya agak dihilangkan dulu kali ya. Atau kalau seandainya suaminya udah bosan, boleh lah. Iya. Oke, jadi kalian pada tahu nggak sih mungkin menjelang Ramadan, ya. Banyak orang yang pengen cepet-cepet merit. Kino tidak pernah sengau. Ya nggak sih, sebelum puasa gitu kayak Atta Halilintar kan bukan mempercepat, maksudnya nikah biar nanti pas puasa tuh udah sama istri. Iya, jadi mereka tuh banyak banget gitu. Mungkin yang direncanakan itu adalah ya enak kali ya pas waktu Ramadan ada yang masakin sahur gitu, ada yang nyiapin buka puasa, terus juga akhirnya euforia pas waktu sepi, hari-hari biasanya nggak ada orang tiba-tiba ada istri. Benar. Pengen satu story. Cepat-cepat menjalani bulan puasa tuh bareng sama keluarga yang baru. Syukur-syukur waktu di bulan puasa tiba-tiba langsung hamil dikasih momongan. Amin ya Allah. Amin. Kan, tapi banyak banget pasangan yang kayak gitu yang akhirnya memutuskan untuk kita akad nikah dulu deh kayaknya sebelum puasa, nanti setelah puasa baru kita rencanakan pestanya ada juga macam. Karena kan biasanya ngambil momen tuh. Biasanya kan kalau misalnya kita kan habis puasa lebaran semua keluarga tuh lagi kumpul sampai dimanfaatkan momen buat berkumpul buat menikah. Benar. Tapi juga harus tetap harus tetap balik-balik lagi sama
kemantapan, kesiapan juga, karena takutnya nanti setelah menikah karena buru-buru, karena ada tujuan tertentu, akhirnya ada terjadinya perceraian yang tidak. Iya, makanya tadi itu banyak banget tahu yang begitu. Nih, ini juga ada fakta menarik juga dari Yahoo Shine yang ini katanya ada beberapa fakta tentang pernikahan, bahwa lebih dari 75% orang yang menikah pasangannya itu selingkuh, akhirnya bercerai. Itu yang 75% pasangan yang bercerai itu akhirnya nanti berujung dengan perceraian. Bahkan hal-hal yang seperti itu yang ditakutkan kalau seandainya kurang mantap, kurang yakin. Sama kayak hal yang dilakukan sama Britney zaman dulu, lo ingat gak sih? Yang dia nikah gak sampai 1 kali 24 jam. Ya kan cuma hitungan jam dia langsung cerai. Astaga, itu kenapa tuh? Gak tahu permasalahannya apa. Kan Britney kan dia menikahi dancernya sendiri kan. Oh iya? Iya, gue gak tahu permasalahannya apa, yang dia benar-benar frustasi banget, yang dia ngegulin. Oh iya, I know, yang sampai benar-benar dia sampai sekarang kan juga dia sebenarnya masih dalam depresi banget dalam kan? Keadaan depresi. Gue waktu itu di chatting juga sama Britney, kata Britney Kinoy katanya, kalau misalnya kamu mau menikah kamu harus hati-hati di jalan, dia bilang. Oh begitu. Patuhi lalu jangan memakai masker. Mohon maaf belum gibah. Iya. Britney bilang. Kemudian juga panggil dia Britney itu lah. Wak Brit waktu itu. Terus juga katanya hampir 60% orang dewasa yang sudah menikah itu melakukan setidaknya satu hubungan perselingkuhan. Nah, itu yang sebenarnya juga mungkin dikhawatirkan oleh Britney pada saat itu. Benar. Tapi lu mikir nggak sih hampir rata-rata orang kan gue nggak bisa mikir. Hampir rata-rata orang yang berselingkuh itu faktor utamanya adalah uang. Enggak sih. Ada karena beberapa ekonomi, keturunan bisa jadi. Tapi ada beberapa perselingkuhan yang terjadi di lingkungan gue. Itu emang dasar orangnya aja pengen selingkuh. Mungkin emang dasar orangnya kalau nakal. menurut gue itu berarti teman-teman lu, circle lu itu berarti belum siap untuk menikah mungkin. Benar, masih terlalu muda. Iya, dimakan galau memang. punya teman dimakan kan, jadi takut. Terus juga ini agak kesinggung ya. Kenapa? punya teman dimakan. Iya, tapi kan gue juga begitu. Nih, terus juga ada menikah muda di usia 25 tahun secara dramatis itu dapat meningkatkan resiko perceraian juga ternyata. Jadi selain itu resiko perceraian lebih tinggi ketika wanita juga jauh lebih tua daripada pria. Tapi lo lebih tua nggak? Gue lebih tua dari suami gue. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya. No wonder kemarin hampir kan. Iya dikit nggak terlalu banyak banget. Kalau misalnya kayak orang tua gue nih. Gue juga tua, pasangan gue sekarang 2 tahun. Gue itu lebih tua 40 tahun daripada ibu gue. 40 tahun. Tapi kan wajar kalau laki-laki lebih tua gitu kan. Tapi kalau laki-laki lebih tua tuh wajar. Kalau yang perempuan lebih tua itu kadang-kadang dikhawatirkan. Yang lebih banyak harus bersabar tuh ya perempuan kalau dia dapat pasangan yang lebih muda. Benar. Terus juga setengah dari kasus perceraian itu terjadi dalam 7 tahun pertama pernikahan kadang-kadang. Benar, itu adalah fase-fasenya ya, fase pernikahan yang akan ada gonjang-ganjing karena setelah after 7 years ago itu akan mulai sedikit sama-sama mengerti. Wah, ternyata Black ini kalau misalnya dikasih makanan dia maunya padi gitu. Terus kalau suami ternyata sekarang lah ngerti beras merah. Nggak lagi. Bener. Jadi gitu players, buat kamu yang pengen menikah, mungkin juga hari ini pas banget obrolan kita buat untuk membahas tentang petua-petua pernikahan. Benar. Kadang juga life after marriage atau life before marriage itu benar-benar penting. Betul. Ya enggak? Iya betul. Jadi jangan lupa nih kalau seandainya teman-teman atau juga players pengen share sama kita juga pengalamannya atau petua pernikahan, jangan lupa isi question box yang sudah kita taruh di Instagram official kita di 975 Play FM. Beberapa waktu lalu, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menggelar pernikahan mewah yang dihadiri oleh banyak pesohor dan orang penting, termasuk Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto turut hadir dan menjadi saksi pernikahan dari kedua pasangan. Dalam video terbarunya di YouTube, Atta Halilintar membuka hadiah pernikahan dan menunjukkan hadiah dari Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana dan isinya surat dan 2 kain batik. Simak obrolan selengkapnya dari reporter kami bersama Atta Petir dan Aurel Hijau. Halo, selamat malam. Sepertinya ini pada maghrib kami kesini ya. Maaf ya, Mbak Loli. Kok Mbak Loli? Saya kemalaman. Salah, kamu jadi Loli, dia jadi itu, gue jadi reporternya. Jadi kamu. Tapi Black menjadi reporter. Cut, ulang. Oke, gimana sih? Black menjadi Loli dan kamu menjadi Atta. Oke, aku ulang dari nguapnya. Nguap aku lebih mirip
aku lebih mirip Aurel. Sayang. Bang, enggak sayang lo kan manggil gue Bojo. Oh iya Bojo. Iya. Bojoku. Maunya aku dirimu. Ayo kita buka kado ini. Oke, 3, 2, 1, action. Ayo kita buka kado ini. Wah, itu dari Bapak kan? Iya, Bapak kau. Dari Pak Jokowi. Wah, Subhanallah dapat kain. Makasih banget, dapat rumah subsidi. Dapat kain. Iya. Oke, selanjutnya kita buka. Oh, ini dari Gisela Anastasia. Kita buka lagi. Wah. Ada PD. 1 jam. Aku mendapatkan link video. Loli. Iya Lolo. Aku Anang loh. Oh, iya. Kakak. Iya Pipi. Kakak. Pipi, assalamualaikum. Dapat hadiah apa dari Bapak Jokowi? Dapat kain tadi, Pi. Kain apa? Dapat kain batik 2. Kain kapan 1? Kain gendongan. Oh gitu. Mungkin buat Kakak Loli dan juga Abang Atta buat pas waktu entar sudah punya anak. Punya iya sih, Pi. Tapi ini Pi yang menarik, Pi, kalau Pipi mau, Pi. Apa tuh? Dari Gisel ada kaset, Pi. Siapa namanya? Sama nomor HP. Bang Atta. Iya. Mantannya ada yang datang enggak sih atau Kakak Loli ada yang datang mantannya Kakak? Ada. Siapa? Mantannya ada. Iya, ada. Siapa? Indra Brukman. Kalau Kakak Loli ada mantannya datang? Ada. Siapa yang? Ya, nggak perlu aku sebutin. Oh. Karena aku nggak tahu. Karena kan Kakak Loli kan udah gak ada mantan ya. Iya. Kan Loli nggak suka begitu. Oh iya. Tapi iya. aku happy banget. Kamu happy yang? Aku happy banget karena iyalah, kita happy banget. Orang penting itu datang sekeluarga besar. Ini bukan kamu bukan Kim Kadang kasihan lagi, ini jadi Loli sekarang. Oh iya. Jadi kita bahagia banget sekeluarga besar karena kenapa? Pipi Karena gimana? Pipi kan nggak gitu ngomong. Aku tuh kan gimana? Aku tuh ya, gitu. Iya. Agak susah ya jadi Pipi ya. Anggap aja aku papanya Aurel. Nggak apa-apa, jadi Pipi manja aja ya. Jadi Pipi manja keripik. Kakak Aurel dan juga Abang Atta abis ini kita mau rencana mau kemana nih? Kita tadinya mau ke Turki. Iya, kita mau ke Turki, tapi karena berhubung sabun kita habis, mau ke Linda dulu ini. Oh iya, kebetulan Pipi juga sama Mimi mau ke Turki, Mami. Sama Bunda mau ke Turki juga. Masa? Tanggal berapa? Tanggal 23. Wah, Pipi tanggal 25. Oh ya. Iya. Karena kita baru ini paspor Pipi. Karena baru cair tanggal 25 duitnya. Duit dari tilian ya. Aduh, Pipi mana Pi gembok tiliannya Pi? Pipi pengen tanya lagi nih. Sama siapa, Pi? Sama Abang Atta. Abang Atta kenapa mau melamar Aurel di usia muda? Iya, Pi. Karena kalau dia udah tua nggak mirip lagi dia sama laki-laki. Oh, karena kan aku kabarnya Pak Ubit. Iya. Soalnya dia kalau lepas kebaya lebih mirip sama Farel. Coba Loli coba telepon Mimi. Bunda. Bunda lagi di mana sekarang? Halo Bunda. Oh. Bunda di mana? Bilang kalau Bunda lagi di jalan bilang Pipi titip nasi terong. Bunda. Kata Pipi titip nasi minyak ada perombay. Mohon maaf Pipi, boleh Pipi izin? Ya, kenapa? Mau cerai Pi. Ya udah mudah-mudahan Aurel dan juga Abang Atta liburannya bagus banget ya. Ya makasih ya Pi. Kita duluan ya Pi. Dah. Dong. Gibah di Go On and Play aja. 97.5 Play FM, recover yourself, recover the nation. Padi. Seperti kekasihku. Tapi ini kekasih lo banget kan? Iya, enggak. Gue tuh sulit gue temuin di zaman sekarang yang lagunya tuh everlasting. Yang punya karisma sih. Kalau menurut gue Padli itu lebih karisma. Kalau menurut gue tuh kayak gini. Ada banyak kok, ada Gangga sekarang, Blue Jeans. Itu terus juga ada Ardhito Pramono yang benar-benar orang bukan cuma Pamungkas yang benar-benar orang bukan cuma dengar lagunya aja tapi penyanyinya juga. Cuman kalau menurut gue kenapa? Benar. Karena dia sudah terlalu suka dan sudah terlalu ngefans dengan Padli. Enggak, kayak yang lo bilang kemarin soal Mimi KD sama Aurel. Memang mudah untuk membuat lagu itu menjadi trending. Tapi untuk menjadi lagu itu menjadi everlasting itu susah. Iya, maksud gue gitu. Sebenarnya banyak yang kayak gitu juga sekarang. Cuman emang tidak akan semelekat dulu karena gini. Karena kan sekarang tuh udah era digital nih. Jadi setiap orang itu tuh gampang akses lagu dan akses
musik video. Sedangkan zaman-zaman dulu gua masih kecil dan zaman-zaman kan? kalian kita buat lagu track 1 ke track 2 itu jadinya harus nunggu dulu gitu. Benar-benar satu lagu ketika satu lagu itu lagi mengudara banget, itu tuh benar-benar yang kita harus dihayatin banget dan itu everlasting banget sampai akhirnya membekas. Kalau sekarang kan ya gua enggak suka, gua skip. Kalau dulu tuh suka enggak suka karena yang ini lagi happening, yang ini terus yang didengerin gitu. Ada info nih dari KAI. Apa tuh? Jadi buat players yang ingin bepergian menggunakan kereta api untuk tujuan kunjungan atau pekerjaan, PT KAI menerapkan itu tarif baru untuk layanan rapid test antigen di stasiun. Jadi tarif yang sebelumnya dari 105.000 sekarang menjadi 85.000 rupiah untuk setiap pemeriksaan dan juga berlaku mulai tanggal 9 April 2021 atau hari ini. Wow, langsung bisa liburan nih. Jadi kalau misalnya anda players pengen liburan, naik kereta kapan? Ih, lama banget. Gue udah lama banget juga. Lama banget. Gue itu ini ya, terakhir naik kereta api itu adalah pertama kali dan terakhirnya gue naik kereta api itu liburan waktu gue kelas 1 SMA dan gue ke Palembang. Liburan, gue ke Palembang cuman. Udah berapa tahun banget sih? Udah berapa tahun? Gue itu liburan, bayangin liburan aja gue ke Palembang tahu. Dan itu gue masih jalan-jalannya ke Ampera karena itu liburan pertama kali gue tanpa keluarga yang benar-benar sama teman. Seneng banget ya pas kemarin ke Bali ya? Enggak, bukan. Banget ya? Bukan itu maksudnya. Kayak liburan termewah. Bukan. Kalau kan begitu, kalau yang liburan ke Bali gitu kan kemarin nggak pakai KAI, udah naik pesawat. Kalau gue naik pesawat dari kecil gue naik pesawat. Gue inget banget orang tua gue TKI. Terakhir gue itu naik kereta api itu. Gue mana Kurniadi? Terakhir Kurniadi. Terakhir intinya gue pas waktu naik kereta api itu terakhir inget banget dari Jakarta gue ke Cirebon waktu itu karena waktu itu kebetulan nge-DJ di sana ya. Itu gue kumur Kurniadi. Gue nge-DJ di sana. Dan gue ketinggalan tiket karena kan kalau naik kereta api itu kan kita harus benar-benar by schedule banget. Benar. Ketinggalan kita ribet dan harus cari sendiri gitu loh. Itu rindu banget sih. Oh ngupil ya di video ini ya. Itu rindu banget sih masa-masa yang gue naik kereta api yang masih di setiap gerbong itu masih ada tidurnya masih di lantai-lantai gitu. Karena sorry kita nggak kayak gitu, kita kan kayak VVIP. Iya kita kan VVIP. Kita VVIP. Tapi emang bener dulu itu kan bayangan gue tuh kalau kapal aja gue selalu pakai room VVIP. Oh masa? Iya. Karena kan ibu gue kan itu pegawainya. Udah kena. 97.5 Play FM, recover your life, recover the nation. Halo players, gue pengen kasih tahu dulu, hidupin aja nggak masalah mereka ngobrol. Aku pengen kasih tahu juga ke siapa nama Rafael dan juga Black bahwa kita untuk tahun ini tidak boleh mudik. Iya loh. Dalam rangka upaya pencegahan penularan penyebaran COVID-19. Betul. Ya? Sebenarnya gue sedih tapi no matter what, jadi pokoknya peraturan pemerintah harus tetap kita patuhin sebagai warga negara yang baik. Jadi per hari ini atau mungkin per kemarin itu pemerintah secara resmi melarang aktivitas mudik lebaran 2021. Ada pengecualian juga berlaku untuk beberapa sektor seperti distributor logistik, perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka atau anggota keluarga meninggal, bahkan ibu hamil yang didampingi oleh satu orang keluarga sampai kepentingan persalinan. Oh gitu ya. Ya kecuali itu ya. Tapi sebenarnya ada persyaratannya juga. Oh, apa tuh warga dengan kriteria di atas yang tadi udah aku sebutin tadi itu perlu mengantongi surat izin keluar atau masuk SIKM sebagai syarat perjalanan juga diiringi oleh surat keterangan negatif COVID-19. Betul. Tapi itu berlakunya untuk pada saat 1 minggu sebelum Lebaran ya? Atau udah mulai dari sekarang? Gimana Ajis? Edupin. Ya pasti hidupin. Halo. Hidup ya? Hidup kok. Gitu. Coba. Enggak. Gue baru mikir sih sekarang ini baru mikir pegawai gue kasihan deh. Iya. Dari sekarang lu suruh balik aja. Apakah mereka gue suruh balik sekarang libur 1 minggu terus nanti pas Lebaran gue usah balik gitu? Ada juga yang kayak gitu, better kayak gitu sih kalau menurut gue karena memang bisa menghindarin ya, jadi lebih baik mereka nggak dapet ya. Tapi kalau nggak bilang aja ke pegawai lu bilang ada yang sakit nggak keluarganya baru boleh pulang karena kan kunjungan keluarga sakit ya. Tapi lebih baik gitu sih kalau seandainya memang lu nggak bisa Lebaran bareng, at least lu mengawali bulan puasa bersama-sama gitu, awal puasa bareng-bareng gitu sih.
Iya, berarti ini adalah tahun kedua kita lebaran virtual ya. Benar, mudah-mudahan. Karena tahun kemarin tahun ini tuh udah terhitung 2 tahun gue nggak balik ke Batu Raja akhirnya. Walaupun sebenarnya tuh nggak jauh sih Batu Raja, cuman di. Tapi kan kemarin lu pulang setelah lebaran. Iya benar. Enggak. Ya baliknya itu setelah lebaran. Setelah lebaran kan? Iya, tapi itu kan memang bukan momen lebaran. Tuh Black, lu gimana Black? Karena kan Lisboa lockdown. Gak apa-apa, gue kan punya pasu benggala. Iya, tapi by the way tidak kedengaran. Iya. Aku dengar. Gak nampak loh. Baru terasa sekarang. Jadi gitu. Buat teman-teman, buat anda players, mungkin dari sekarang sudah bisa merencanakan sesuatu yang bisa dibilang adalah bahwa kita sama-sama untuk menyetujui bahwa tidak usah mudik. Betul ya. Tengah-tengah mudik. Harusnya sih punya plan B ya. Plan A itu Instastory di Batu Raja langsung. Baik ini resign lah. Ya, tapi kan mudah-mudahan juga apapun yang sudah misalnya kalian mau perpergian luar kota, kita kan sekarang sudah ada yang namanya swab antigen. Betul. Apalagi sekarang sudah ada Genos ya. Yang sekarang sudah ada di bandara kita sudah ada. Tapi kalian ngeliat gak sih yang suka di Instagram itu yang ada yang kayak kartun-kartun gitu yang dipakein musik-musik. Terus dia tuh menggambarkan suasana lebaran yang semakin tahun semakin kesini makin beda dari zaman dulu. Iya kan? Beda ya. Iya. Yang dulu tuh kalau ngumpul di rumah nenek, pada tidur di ruang tamu. Sekarang tuh udah makin dikit. Oh, enak banget loh ya di rumah lu tidur di ruang tamu di rumah nenek ya. Iya. Coba kalau kamu di Lisboa. Lapangan. 7.5 Play FM station for your life. Recover yourself, recover the nation. Lu sih ngomong-ngomong. Bisa gak sih jangan salahin Noval? Enggak, aku gak pernah nyalain Noval karena Noval ini baik yang selalu menemani kita. Iya. Kalau seandainya enggak cuma Noval, Ajis juga ada. Oke, jadi buat players kita ingatkan kembali kalau misalnya kamu pengen ikutan ntar kita udah mulai ada kuis ya hari sebentar. Jangan lupa selalu memberikan rekam radio kamu di mobil, IG stories itu ntar kamu tag jangan lupa ke official Instagramnya Play FM di 975 Play FM. Jangan lupa pada saat kita lagi lucu-lucunya atau kita lagi ada topik yang menarik. Kayak yang sering kalian lakukan sore tadi. Betul. Gitu. Gue pengen pakai fake account boleh gak sih? Jangan. Tapi ini hadiahnya tidak buat fake account kan ya? Enggak, yang asli dong. Iya. Kalau di Instagram gue kalian sah-sah aja pakai fake account, tapi kalau di sini kalian nggak boleh pakai fake account ya. Karena kita kesulitan. Kelihatan ya banyak fake account. Kalau gue banyak banget tahu fake account karena orang pada malu ngeliatin karena dia minder karena kamu kan cantik banget. Iya, mungkin kan ada nirmala yang ngelengokin gue. Pada intinya buat player jangan memakai namanya fake account karena nanti kita susah buat mendata ID-nya. Betul. Jangan lupa hadiahnya banyak dan gede banget, ini luar biasa banget hadiahnya. Nanti akan ada tiket pesawat PP ke seluruh Indonesia. Tidak ke Lisboa. Oke, pasti kita pamit player. Terima kasih udah dengerin kita. Happy weekend. Tapi ketemu lagi hari Senin nanti. Kita libur. Oh, ini weekend pertama kita ya? Iya, oke, kita langsung keluar kota kali ya? Iya. Kalau begitu, have a nice night and have a nice play.